Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Selamat datang di channel UF Official di acara Sisi Lain. Di segmen kali ini saya dan tim mendatangi satuan pendidikan di SDN Fatuk Bendera yang terletak di pesisir pantai dan Bukit Aitaman, Desa Motadik, Kecamatan Biboki, Anleu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis yang sangat ekstrim, kami memberanikan diri untuk mengunjungi sekolah ini untuk menyaksikan langsung kehidupan sosial masyarakat di perkampungan Aitaman. Sebab di perkampungan ini memiliki daya tarik tersendiri, di mana tempat tinggal dan sekolah yang ada di perkampungan ini diapiti oleh gunung dan lautan tanpa listrik dan juga sinyal internet. Dan kami diberi kesempatan oleh warga setempat dan pihak sekolah untuk mewawancarai keadaan sekolah dan juga bagaimana cara warga setempat bertahan hidup di perkampungan Aitaman. Saya Waldus, inilah Sisi Lain. Guru yang bertugas di sini kami sangat bersyukur karena pengorbanannya orang itu ya termasuk jiwa pejuang kalau bagi saya sih, bagi saya. Hujan bagaimanapun tetap datang, walaupun bagaimanapun dia tetap datang. Datang kalau sudah hujan lebat berarti tidak pulang, berarti tinggal. Tinggal dengan pekerjaan macam anak-anak yang terdekat, bisa belajar sama-sama orang, tapi pakai pelita. Sekarang kami sudah berada di depan sekolah, namun ruang sekolah sepertinya kosong. Mungkin karena dengan hari Sabtu, maka siswa-siswi dan para guru sedang kegiatan ekstrakurikuler. Setelah kami berkeliling di sekitaran kompleks sekolah, ternyata para guru dan siswa-siswi berada di pinggir pantai, tepatnya di belakang sekolah dengan jarak tempuh sekitar 150 meter. Kegiatan apa, Ibu? Kegiatan ekstra hari ketiga. Hari ketiga masuk sekolah tahun ajaran pertama. Tahun ajaran 2020 2024. Kegiatan ini sekarang di pantai. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat taman bunga. Ya, mereka semangat karena sambil bermain di pantai. Iya. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we let Sudah kelas berapa, Adek? go. Kelas 4. Ini batu ini mau buat apa, Adek? Bikin pot bunga? Oh ya, luar biasa. For your love, it keeps me high. Let's be for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. An addict for your love, it keeps me high. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kita bilang pagi-pagi, pagi luar biasa. Buat ya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, oleh hikmat, kebijaksanaan, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Can I be your strong Siapa yang bisa sebut sila pertama? Oke, maju adik. Mari sini. Adik nama siapa? Jessica, Oke. Kelas berapa adik? 5. Oke. Sebutkan sila pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa sebut sila kedua? Bisa? Oke, mari adik. Perkenalkan nama dulu. Marvel. Nama Marvel. Kelas berapa? 4. Oke, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, bilang. Siapa yang bisa sila ketiga? Maju cepat. Oke, bisa, mari adik. Nama siapa adik? Tidak. Oke, kelas berapa? Kelas 5. Oke, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, tepuk tangan lagi untuk adik Ida. Mari santai. Siapa yang bisa tuh? Sila keempat. Adik. Ya. Nama siapa? Sten. Oke, kelas berapa adik? 3. Oke, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, tepuk tangan untuk adik. Oke, siapa yang bisa sila kelima? Oke, mari adik. Nama siapa? Lili. Oke, Lili. Kelas berapa? 5. Oke, sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan lagi untuk adik. Adik yang ini mari. Adik bisa sebut ayo ya. Bisa. Coba A, A, I, I, U, U, E, E, O. O, A, I, U, E, O. A, I, O, E. Adik pintar. Oke, kita tepuk tangan untuk adik dulu. Dia masih kelas 1. Oke, siapa yang bisa sebut 1 sampai 10? Oke, mari maju. Oke, mari. 1, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang bisa sebut nama presiden kita? Presiden. Oh, mari, adik. Bapak presiden kita adalah? Presiden kita adalah Joko Widodo. Oke, kita tepuk tangan untuk adik. lights beyond the sky? I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Let's be for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high.
Sekarang saya akan mewawancari seorang guru untuk menunjukkan kondisi ruangan yang ada di SDN Fatuk Bendera. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya, Oke, terima kasih. selamat datang ya, Ade. Ya. Ini keadaan kami SDN Fatuk Bendera. Saya di sini mengajar sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama Andreas Saldanya Neno Esvil, biasa dipanggil Ande. Ya, Ande. Nah, saya bertugas di sini sejak tahun 2019. Ya, sebelumnya saya mengabdi di SMA Surya Atambua selama 7 tahun. Jadi tahun 2018 saya ikut seleksi CPNSD dan akhirnya lulus, dan saya memilih sekolah ini, SDN Fatuk Bendera. Ya, ini satu kebanggaan bagi saya datang ke sini untuk bisa melayani anak-anak di sini yang notabene-nya orang bilang siswa-siswa di pedalaman. Ya. Ya. Sudah 4 tahun saya mengabdi di sini. Saya rumahnya di Ponu. Sejak 2019 saya bolak-balik tiap hari. Tetapi dalam waktu yang begitu panjang saya melihat bahwa anak-anak ini juga butuh perhatian lebih dari kami para guru. Maka saya memutuskan untuk menetap di sini. Jadi saya bersama orang tua membangun sebuah rumah di Kampung Aitaman, dan sejak saat itu saya mulai tinggal di situ sampai hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran di sini terjadi pada pagi hari, lalu kadang sore hari saya mengisi waktu untuk membimbing anak-anak di Kampung Aitaman. Ya, sekolah ini menurut catatan dibangun sejak tahun 2007. Jadi sejak 2007 sampai 2019 itu sekolah ini tanpa guru agama Katolik. Ya, sudah belasan tahun. Jadi ketika 2000 TMT tugas pertama saya itu tahun 2019 bulan Mei, ketika saya datang di sini, yang saya alami sebagai guru agama waktu itu, anak-anak ini kebanyakan tidak tahu berdoa. Contoh yang paling kecil adalah ketika diminta untuk membuat tanda salib pun ada yang masih belum bisa. Saya membimbing mereka secara Katolik. Dan di sini juga ada beberapa siswa yang agama Protestan, dan ternyata setelah dicek juga beberapa siswa juga belum dipermandikan secara Katolik. Ya, jadi waktu itu tahun 2020 ya, kita mengundang Romo ke sini, dan Romo punya waktu untuk hadir di sini, dan waktu itu terjadi di sini ada misa di sini, dan ada 5 orang anak dipermandikan. Kelas yang paling tertinggi adalah waktu itu ada 1 orang kelas 3, waktu itu baru dipermandikan secara Katolik. Ya. Baik, ini ruangan pertama yang dibangun. Ini ruangan dibangun waktu tahun 2007 waktu itu. Ini dibangun, ruangannya sangat kecil, tetapi di dalam ruangan ini disekat menjadi 4 ruangan. 4 ruangan. Ya. Ini sekarang baru-baru sudah rubuh, sudah begitu lama dan sudah rubuh. Dan ini setelah itu pemerintah mulai melihat tentang keadaan di sini, siswa yang jumlahnya waktu itu sedikit banyak, sekitar 50-an siswa. Jadi tahun 2009 dibangunlah ruangan ini. Ini dana dak menurut keterangan dari para pendahulu. Ini ruangan gedung permanen, dan ini ada 2 ruangan. 9. Ini gedung permanen ya, ini 2009. Ini 2 ruangan. Lalu datang lagi pada tahun 2020 kami bangun lagi ini gedung darurat ini. Itu ini ada 2 ruangan. 2 ruangan dibangun tahun 2020. Ini swadaya dari orang tua ini. Orang tua. Ini berkat kerjasama dengan ketua komite, maka kita berjuang bangun ini 2 ruangan yang ada ini. Jadi inilah keadaan kami. Inilah keadaan kami. Ini ruangan kecil ini ruangan ini
ruangan perpustakaan sebenarnya. Perpustakaan. Ini ruang perpustakaan, tetapi karena rombelnya banyak, maka ruangan perpustakaan juga kami gunakan sebagai tempat belajar di sini juga. Oh. Ya, itu seperti itu. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Hold me by your side when the sun sets. Nama saya Atriana Bana. Saya waktu datang ke sini diangkat sebagai CPNS tahun 2010. Datang ke sini. Setelah datang sampai sini, jumlah siswa awalnya itu cukup banyak. Itu 30-an siswa. Akhirnya ada yang sudah tamat dan jumlah guru juga waktu itu masih banyak. Tahun 2010 itu jumlah guru itu sekitar 6 orang. 2011 ada yang keluar, ada yang pindah, sehingga sisa 3 orang guru saja. 3 orang guru. Tahun 2015 itu Bapak Kepala Sekolah itu sudah pensiun. Setelah pensiun, sisa kami 2 orang guru saja yang ada di sekolah sini. Kami 2 orang guru ini itu ada 2 perempuan saja. Jadi kami mengajar anak-anak sekitaran 18 orang waktu itu, tahun 2015 sampai 2019. 2019 baru ada lagi pindahan masuk lagi dan ada pengangkatan CPNS baru. Itu Bapak John masuk ke sini sebagai kepala sekolah, lalu Bapak Ande sebagai CPNS. Nah, setelah itu dari 2021 lagi ada 1 guru lagi, itu Bapak Lai waktu itu. Tapi di sini enaknya juga, bagus juga, anak-anak di sini ini banyak anak-anaknya rajin, tertib, tanggung jawab. Mereka itu kalau kita suruh kerja itu kita tidak butuh dibimbing, kita hanya kasih arahan saja, mereka langsung kerja. Seperti tadi kegiatan bakti itu, anak-anaknya disiplin, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, walaupun kami di pelosok, semangat belajarnya tinggi. Awal-awalnya itu waktu saya datang pertama itu kami belum dapat dana BOS. Tahun 2010 itu belum ada dana BOS. 2012 baru ada dana BOS. Dana BOS-nya juga terbatas. Itu jumlah siswa yang ada. Jadi kami kelola itu juga terbatas sekali sampai sekarang. Inilah sekolah kami, keadaan kami di SDN Fatuk Bendera. Selanjutnya saya mendatangi warga setempat untuk mencari tahu kondisi kehidupan di Kampung Aitaman. Nama saya Bapak Gaspar Mana, RT 02, Desa Muterik, Kecamatan Biboke Andel. Warga ada sebenarnya 24 kakak, tapi yang lain merantau. Ya, saya Agustinus Lailelo, tinggal di Aitaman, RT 002 Aitaman, Desa Motadik, Kecamatan Beboki Anlego. Pekerjaan di sini tani dan apalagi nelayan, dan tambah lagi ternak. Tapi susahnya karena akses jalan itu tidak begitu memungkinkan di waktu hujan.
Karena di sini kita kalau mau keluar juga itu kalau hujan lebat ada kali-kali yang artinya menghalangi jalan kita, air banjir itu menghalangi. Kayaknya orang nelayan yang tangkap ikan mau pergi jalan poros juga susahnya banjir itu. Dan orang petani juga macam sayur itu susah juga seperti yang tadi, karena telepon papelele juga jaringan rekannya ada dan dia mau datang juga tidak bisa karena banjir, jalannya banjir, jadi semuanya mati akses gitu. Listrik, penerangan, masalah penerangan juga kekurangannya di sini pakai TS. Jadi TS itu kalau sudah lama dia punya baterainya juga tidak menjamin gitu. Sampai 3-4 tahun atau 4-5 tahun itu tidak menjamin. Jadi malam-malam itu penerangan. Malam-malam itu penerangan pakai pelita, kebanyakannya rata-rata pakai pelita. Tapi Pelita. anak belajar juga terus belajar. Memang kalau secara garis besarnya ya susah juga, tapi menjalankan hidup itu harus. Jadi bersyukur saja kami di sini ya, tinggalnya di Aitaman ini, khususnya masyarakat di sini ya bersyukur sekali karena aman, damai ya, begitu sudah. Masalah ekonomi juga memang macam yang tadi saya kembalikan yang tadi. Ekonomi juga kalau jalannya tidak akses, memang ekonomi pastinya merosot, itu pasti. Kalau jalannya akses semua, ekonomi ya standar. Walaupun kekurangannya begitu banyak, tapi saya merasa berterima kasih juga, bersyukur karena apa? Menjalani hidup itu yang begitu sudah, pasti kita menjalani dengan hati yang ikhlas itu, pasti semua itu tidak terbeban dalam hidup itu. Tapi kalau bagi yang lain, mungkin yang daerah lain merasa juga susah karena banjir sampai di dada, mau bagaimana? Motor juga tidak bisa, kita manusia juga tidak bisa lewat. Nama saya Yovita Dina Belak, biasa dipanggil Ibu Vita. Saya waktu mengajar di SDN Fatu Bendera pada tahun 2010 tanggal 4 April. Tanggal 4 April 2010 saya mengabdi di sini. Di sini kami sekitar ada 6 guru. Ada 6 guru. Bapak Kepala Sekolah masih Bapak Yerem Seran, dan juga Wakil Kepala Sekolah Sebastianus Vogt. Dengan kami guru komite ada 3 orang. Di situ Ibu Helena Toska Tahan, Ibu Elvis Hartun, dan juga saya, Ibu Vita, saya sendiri. Lalu dengan Ibu Adriana Bana. 2013 itu dengan 2 guru yang komite, Ibu Helena Toska Tahan dengan Ibu Elvis sudah keluar, maka datang lagi Bapak Yohanes Obe. Ya, Bapak Yohanes Obe. Jadi kami kembali 4 orang. Dengan Bapak Sebastianus Vogt juga sudah pindah. Kami 4 orang, Pak Yerem, Bapak John, Ibu Adriana Bana, dan komite sisa saya sendiri, Ibu Vita. Sampai dengan tahun 2022 saya mengajar sambil kuliah di PGSD UT di Keva Mananu di Unum Pene. Saya mengajar pertama di sini itu mulai dari kelas 2 ya, kelas 2. Mulai kelas 2 lama mengabdinya sampai dengan tahun 2022 saya wisuda. Ya, wisudanya 2021 ya, 2021 tanggal 24. Tanggal 24 itu di Kupang.
Saya mengabdi sampai sekarang sudah diangkat 2022 ini sudah diangkat menjadi guru P3K. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberkati saya. Guru honornya dari 2010 sampai 2021. Sekitar belasan tahun. Dengan gaji berapa? Dengan gaji yang pertama itu masih dengan 1 bulan 200.000. Ya, 200.000. Sampai ini dari 2011 ya. Dari 2011 itu gajinya masih per bulan itu 200 sampai dengan 2018 itu masih 200.000. Kalau dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu 150. Ya, 150 per bulan. Ya, biar gaji sedikit, tetapi saya tetap rela berkorban untuk anak-anak. Saya tidak butuh untuk uang kah atau apa. Saya tidak berpikir sampai itu. Yang pentingnya anak-anak di sini bisa kita membangun untuk mereka bisa tahu, mampu untuk bisa sekolah. Hanya itu. Ya, di sini walaupun kampungnya begini, tapi kalau macam kerja artinya bikin untuk anak-anak generasi-generasi yang kami punya anak sekarang, termasuk bersyukur karena gedung yang kami bikin ini tidak layak menurut orang lain. Kalau menurut kami sama guru kami mungkin layak karena betahnya tinggal begitu lama. Hari pergi minggu, minggu pergi bulan, bulan pergi tahun. Itulah aku bilang itu orang yang jago, orang yang pendekar. Makanya bisa menjalani jalan, menempuh jalan yang begini. Jadi ya saya bersyukur sekali dengan anak-anak saya yang sekarang masih dalam sekolah di Fatuk Bendera. Ya bersyukur dengan Pak Guru, Ibu Guru, saya bersyukur. I just wanna be happy, happy tonight. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Waldus, sampai jumpa di segmen sisi lain berikutnya.